Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kebonbaru, Ibu Dr. Anda Wiwi Widowati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Kebonbaru. Yang saya banggakan peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alim atau biasa dipanggil Pak Alim. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan saya mendapatkan tugas tambahan menjadi staf pustakawan di SMA Negeri 1 Kebonbaru dan juga membimbing ekstrakurikuler KIR dan jurnalistik. Anak-anakku peserta MPLS yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi dengan tema etika, komunikasi, dan literasi pada masa kebiasaan baru. Anak-anakku yang saya banggakan, di dalam tema materi yang akan saya sampaikan ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah etika komunikasi, yang kedua adalah literasi, dan yang ketiga adalah protokol kesehatan. Di dalam etika komunikasi, yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu etika. Etika adalah seperangkat norma atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik itu norma yang harus dilakukan ataupun norma yang harus ditinggalkan. Pengertian ini disampaikan oleh Ibu Maryani, dan pokok bahasan yang pertama adalah etika dalam berkomunikasi. Di dalam etika komunikasi ada 3 hal yang akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu etika bagaimana kita memulai pembicaraan. Yang kedua adalah etika ketika kita berbicara secara tatap muka atau komunikasi langsung. Dan yang ketiga adalah komunikasi lewat media, di mana poin yang terpenting yang kita lakukan pada saat ini adalah bagaimana kita melatih diri untuk bisa berkomunikasi melalui media secara baik. Yang pertama adalah ketika kita mulai pembicaraan. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan dengan orang lain, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah kita harus melihat keadaan calon lawan bicara kita. Yang kedua, kita harus berbicara dengan ramah dan sopan. Terus yang ketiga, kita jangan hanya berbicara, tapi kita harus juga mendengarkan. Ya. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama kita harus melihat lawan bicara kita. Ya, apakah lawan bicara kita sudah siap atau belum untuk kita ajak berkomunikasi. Nah, jangan sampai ketika kita mengajak orang berkomunikasi dan orang tersebut belum siap. Nah, otomatis orang tersebut akan tidak memperhatikan kita. Nah, sehingga kita akan salah paham, oh kenapa orang ini kok tidak memperhatikan saya. Nah, padahal kita sendiri yang kurang tahu bahwa orang itu belum siap kita ajak berkomunikasi. Nah, terus yang kedua adalah kita harus berkomunikasi dengan ramah dan sopan. Nah, anak-anakku, kaitannya dengan ramah dan sopan, tentunya sedari kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, oleh lingkungan kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan ramah dan sopan. Jangan sampai kita menggunakan kata atau diksi yang menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai kita menggunakan pilihan kata yang kasar. Ya, kita bisa memilah-milah. Kita bisa merasakan kepada diri kita sendiri. Seandainya kita mendapatkan 2 kata, misalnya kata sampean, ya, dengan bahasa Jawa ya, kalau dengan kata kon gitu kan ya, kon arep nondi gitu ya. Terus yang kedua, sampean arep nondi. Nah, tentunya dari 2 kalimat ini kita mendapatkan rasa yang berbeda, mana rasa yang lebih ramah dan rasa yang lebih sopan. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita jangan hanya bicara, kita harus bisa mendengarkan juga ya. Sebagai komunikasi yang baik,
dalam berkomunikasi yang baik, kita juga harus bisa menjadi audien yang baik. Kita jangan hanya minta didengarkan, tapi kita harus bisa berusaha menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika lawan bicara kita berbicara, menanggapi apa yang kita sampaikan, kita harus mendengarkannya dengan baik. Nah, itu adalah rasa hormat kita kepada lawan bicara kita. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, setelah kita mengetahui bagaimana kita mempersiapkan diri di dalam sebelum kita memulai komunikasi, nah, setelah kita siap untuk berkomunikasi, kita akan mempraktekkan persiapan kita di dalam dua media komunikasi, yaitu yang pertama media komunikasi tatap muka, terus yang kedua adalah media komunikasi lewat teknologi. Nah, yang pertama adalah komunikasi tatap muka. Di dalam komunikasi tatap muka, kita juga ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus tatap mata lawan bicara kita. Nah, sebagai komunikasi yang baik, ya, di dalam komunikasi yang baik, kita harus memperhatikan, melihat apa orang yang kita ajak bicara. Ya, ketika lawan bicara kita berbicara kepada kita jangan sampai memperhatikan, mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang lain. Ya, karena itu akan memberikan rasa kepada lawan bicara kita bahwa mereka tidak dihargai. Nah, ada sebuah solusi, sebuah cara agar kita bisa memperhatikan, menatap lawan bicara kita dengan baik, yaitu ketika kita kesulitan untuk menatap mata lawan bicara kita bisa memperhatikan daerah di antara dua mata atau yang lurus dengan hidung, ya. Nah, kita bisa menatap di antara tengah-tengah area tersebut. Nah, ya, terus yang kedua adalah kita harus bisa menjaga intonasi dan kecepatan bicara. Nah, intonasi dan kecepatan bicara. Di dalam komunikasi yang baik, etika yang komunikasi yang baik adalah kita harus menghindari komunikasi atau nada bicara yang rendah dan nada bicara yang tinggi. Nah, karena kedua intonasi tersebut itu bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda dari lawan bicara kita. Kita bisa dianggap sebagai orang yang marah, ya, ketika nada intonasi kita itu tinggi. Nah, kemudian kalau nada intonasi kita terlalu rendah, kayak apa ya, seperti bergumam gitu ya. Nah, kita akan dianggap sebagai orang yang meremehkan apa yang kita sampaikan. Ya, terus yang kedua, kecepatan bicara juga penting di dalam komunikasi tatap muka. Ya, komunikasi tatap muka yang baik, kita harus jangan terlalu cepat bicara kita, sehingga apa yang kita bicarakan itu bisa diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Karena inti dari komunikasi adalah tersampainya sebuah pesan kepada orang lain. Nah, itu inti dari komunikasi. Terus yang ketiga, dalam komunikasi tatap muka, hal yang ketiga adalah lontarkan pertanyaan atau tanggapan. Nah, ketika lawan bicara kita menyampaikan hal-hal yang kurang bisa kita pahami, ya, kita tidak boleh langsung memberikan anggapan, orang ini bicaranya tidak mudah dipahami, orang ini bicaranya ngelantur kemana-mana gitu ya. Jangan seperti itu. Kita tidak boleh beranggapan seperti itu. Baiknya kita tetap memberikan apresiasi yang positif kepada lawan bicara kita dengan mengajukan pertanyaan. Maaf Pak, Mas, ini maksudnya apa Mas ya? Gitu kayak. Kalau seperti ini bagaimana Pak? Atau Mas atau Bu gitu ya. Nah, lontarkan pertanyaan atau tanggapan. Namun jangan sampai pertanyaan tersebut atau tanggapan tersebut memotong secara langsung pembicaraan dari lawan komunikasi kita, ya. Jangan sampai memotong pembicaraan lawan bicara kita.
Oke, untuk komunikasi tatap muka mungkin kita bisa menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, kita bisa menanggapi secara langsung apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, terus yang ketiga adalah komunikasi lewat media. Komunikasi lewat media. Nah, di dalam keadaan seperti ini yang kita alami seperti ini di dalam masa pandemi dan dengan dilaksanakannya PPKM ya. Kita belajar secara online, kita bekerja secara daring. Nah, tentunya komunikasi satu-satunya yang efektif adalah komunikasi melalui media ya, baik itu media internet, melalui berbagai aplikasi. Nah, tentunya di dalam media komunikasi lewat media kita harus belajar bagaimana agar komunikasi kita itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien ya. Jangan sampai komunikasi yang kita lakukan itu gagal. Nah, oleh karena itu di dalam komunikasi lewat media ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan diksi dan tanda baca. Nah, tentunya komunikasi lewat media yang sering kita lakukan itu adalah melalui pesan, baik itu melalui aplikasi WhatsApp atau inbox ya, atau pesan teks biasa. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan betul tanda baca yang kita gunakan. Nah, jangan sampai kita menggunakan tanda baca tanda seru di akhir kalimat yang kita tulis. Karena itu tanda seru itu mempunyai arti kita melakukan komunikasi dengan nada yang tinggi, seolah-olah kita marah. Nah, itu akan memberikan tanggapan yang tidak bagus juga bagi lawan komunikasi kita. Ya, kita juga jangan menggunakan komunikasi lewat teks itu berupa huruf kapital semua. Misalnya kita nulis 2 buah kalimat, kita lupa bahwa caps lock-nya itu kita aktifkan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, dan juga kita tidak boleh menulis teks secara tertulis ya, mengirimkan pesan teks itu terlalu panjang sekali, jangan sampai ya. Karena lawan bicara kita tidak bisa memahami secara langsung, akan kesulitan untuk memahami pesan apa yang ingin kita sampaikan. Baiknya kita memberikan pesan teks itu sedikit, 2 atau 3 kalimat, kemudian kita menunggu jawaban dari orang yang kita ajak komunikasi, kemudian kita membalasnya lagi. Nah, sebagai mamanya kita menjadi lawan komunikasi ya, kita harus mempunyai persepsi, kita harus mempunyai niat. Kita harus membalas secara langsung orang yang mengirimkan pesan kepada kita. Jangan sampai ada pesan yang penting sampai kepada kita, namun kita tidak membalasnya secara langsung. Nah, itu akan membuat marah, membuat jengkel orang yang mengirimkan pesan ya. Terus yang kedua, atur intonasi ketika menelepon. Nah, ketika kita melewat media, kita mengirimkan pesan suara atau video ya, kita harus menjaga intonasi kita. Ya, sebagaimana komunikasi tatap muka, kita harus menggunakan intonasi yang datar. Ya, jangan sampai kita menggunakan intonasi yang tinggi seperti tadi ketika kita menggunakan komunikasi secara langsung. Nah, terus yang ketiga, dalam komunikasi lewat media, hal yang ketiga adalah yang sangat penting. Ini adalah pikirkan apa yang ingin ditulis. Nah, berbeda dengan komunikasi secara langsung, kita harus mengucapkan secara cepat. Komunikasi secara tatap muka ya, kita langsung membalas apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Namun di dalam komunikasi lewat media melalui pesan teks ya, itu kita memperoleh kesempatan
untuk berpikir sejenak, menuliskan. Sebelum kita menulis teks ya, kita harus berpikir dulu apa yang ingin kita tulis. Nah, ini kesempatan kita agar kita tidak menggunakan pilihan kata yang jelek ya. Di dalam komunikasi lewat media, nah kita harus berpikir 1 atau 2 kali apa yang ingin kita tulis. Nah, misalnya ada satu kabarnya, kita sebelum kita menuliskan suatu pesan, kita harus berpikir dahulu tanggapannya bagaimana, gitu kan ya. Kemudian teks yang cocok itu apa untuk menanggapi kalimat ini. Nah, sehingga di dalam komunikasi lewat media, melalui media tulis ya, WhatsApp atau inbox, jangan sampai kita salah tulis. Nah, kita jangan terburu-buru. Kita harus berpikir, memikirkan dulu apa yang ingin kita tulis. Nah, itu kesempatan kita agar komunikasi kita lewat media itu berhasil. Nah, jangan terburu-buru, kemudian jangan terlalu lama juga ketika kita membalas pesan lewat media. Berdasarkan uraian tadi, untuk etika komunikasi, sebelum kita lanjut ke literasi dan protokol kesehatan, di dalam etika komunikasi intinya adalah kita harus memilih mana kalimat yang harus kita ucapkan yang baik dan mana kalimat yang tidak patut atau orang Jawa bilang saru ketika kita menggunakannya dalam media komunikasi, baik itu komunikasi lewat media atau komunikasi secara langsung. Oke. Anak-anakku yang saya banggakan, ide pokok yang kedua adalah tentang literasi. Nah, anak-anakku di SMA 1 Kupang Baru ya, selama ini kita juga telah melakukan kegiatan literasi atau GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah. Nah, sebelum adanya pandemi kemarin, kita itu sudah menggencarkan yang namanya gerakan literasi. Nah, literasi membaca, kemudian literasi menulis. Nah, namun di dalam materi kali ini saya akan mengulas lebih dalam lagi apa itu literasi. Ya, anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, pengertian dari literasi sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari pengertian itu tentunya literasi itu tidak terbatas hanya komunikasi membaca dan menulis saja. Ya, komunikasi itu ada banyak. Ya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 6 macam literasi yang harus kita pelajari, yang harus kita kembangkan di dalam kegiatan kita selama pembelajaran. Yang pertama adalah literasi baca tulis, yang kedua adalah literasi sains, yang ketiga adalah literasi numerasi, yang keempat literasi digital, kemudian literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Oke. Literasi baca tulis itu adalah literasi dasar dari yang harus kita kuasai. Ya, semua kegiatan kita, kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan sehari-hari itu pada dasarnya adalah literasi baca tulis. Seorang dalam kehidupannya, agar dia bisa menjalankan kehidupan dengan baik, tentunya dia harus memahami dengan betul literasi baca tulis. Misalnya ketika kita mendapatkan sebuah resep dari dokter, ya, kita harus bisa memahaminya dengan baik. Nah, kemudian kita harus berpikir, apa yang harus saya lakukan ketika saya mendapatkan resep? Tentunya kita harus membeli obat di apotek. Nah, itu literasi membaca dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah literasi sains. Oke, anak-anakku, teknologi itu akan selalu berkembang. Ya,
dan selalu berkembang. Dimana pada saat ini anak SMA itu sudah banyak sekali yang bisa menciptakan teknologi. Nah, kita bisa searching di dalam Google bagaimana teknologi-teknologi yang diciptakan oleh anak-anak SMA. Ya, baik itu melalui hasil karya ilmiah, ya, hasil karya inovatif. Banyak sekali sains yang dihasilkan oleh anak-anak bahkan seusia kalian, anak SMA. Ya, di dalam literasi sains itu kemampuan yang harus kita kuasai adalah kemampuan kita memperoleh pengetahuan baru, kemudian kita bisa menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil kesimpulan dari berbagai fakta yang ada. Nah, ketika kita mendapatkan informasi baru ya, melalui teknologi, kita harus bisa memahaminya dengan baik. Oke, jangan sampai kita secara terburu-buru memahaminya sehingga kita belum tahu betul bahwa informasi itu hoax atau fakta, gitu ya. Jadi kita harus tanggap dengan baik, ya, sehingga kita bisa memberikan kesimpulan dan bisa memahami informasi itu secara baik. Nah, di dalam literasi sains kita juga harus sadar bahwa sains dan teknologi itu harus selalu berkembang. Baik itu yang berhubungan dengan alam, kemudian dengan intelektual, kemudian dengan budaya, ya. Itu harus kita tahu, kita pahami. Kemudian kita bisa memberikan apresiasi terhadap perkembangan, dan kita harus mau menerima aplikasi tersebut atau teknologi tersebut. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang gaptek, istilahnya gitu ya, tidak mau tahu teknologi yang berkembang. Jangan sampai. Nah, kalau kita nggak mau mengikuti teknologi yang berkembang, kita akan ketinggalan zaman. Misalnya semua orang sudah pakai WhatsApp, ya, pakai Instagram dan lain-lain untuk komunikasi, untuk belajar. Nah, kalau kita masih hanya mengandalkan buku secara offline, buku langsung, kita akan ketinggalan jauh dari orang-orang yang mampu menggunakan sains dengan baik. Nah, karena sains bisa membantu kita untuk berkembang lebih cepat. Yang ketiga adalah literasi numerasi. Nah, kalau ingat numerasi itu kita tidak usah bingung. Pak, numerasi itu kaitannya dengan matematika, Pak. Iya, betul. Nah, namun kita jangan menganggapnya sulit. Ya. Kita harus bisa menggunakan numerasi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita harus paham betul aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan numerasi, dan kita harus bisa mengaplikasikannya. Nah, misalnya ketika orang tua kita sedang panen, kemudian kita diminta untuk menjumlahkan hasilnya setelah ditimbang, kemudian dibagi dengan upah pekerja, sisanya berapa, kemudian ketika dijual dengan harga sekian jumlahnya berapa, kemudian dipotong dengan ongkos kirim. Kita harus, nah itu literasi numerasi salah satunya ya di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa. Nah, kita harus bisa untuk mengaplikasikan numerasi bilangan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa membantu atau kehidupan kita itu, aktivitas kita yang berkaitan dengan numerasi itu bisa berjalan dengan baik. Kita tidak bergantung kepada orang lain. Ya. Terus yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, 2, 3, 4. Yang keempat adalah literasi digital. Nah, oke, ini kaitannya dengan literasi sains tadi. Kelanjutannya bahwa semua komunikasi, misalnya pesan-pesan yang sampai kepada kita itu banyak melalui media digital. Ya, media digital. Ini kaitannya dengan kita mengakses informasi, kemudian kita merangkai informasi, memahami, kemudian kita menyebarkan informasi. Nah, maraknya berita hoax
ya, banyak sekali korban hoax. Itu salah satunya adalah karena kita gagal memahami literasi digital. Ya, banyak sekali korban hoax. Ada berita yang disebarkan lewat WA kita, grup WA, langsung kita sebarkan tanpa kita konfirmasi terlebih dahulu. Itu berita dari mana, kemudian sumbernya jelas atau tidak. Itu kita tidak memperhatikan. Sehingga kalau itu adalah berita hoax, berarti kita sudah menyebarkan kebohongan. Dan itu sangat melanggar. Apalagi sekarang sudah lama ya, ada UU, undang-undang tentang teknologi. Ya, kita bisa kalau itu sebagai ujaran kebencian atau menyebarkan hoax, kemudian kita bisa kena undang-undang teknologi, ya, menyangkut nama orang lain. Nah, itu kita bisa terkena undang-undang teknologi, UU ITE, ya. Nah, kita harus sadar betul, kita harus paham betul, kita akses dari mana, kita harus memilah-milah mana informasi yang baik, yang betul sesuai dengan fakta, dan mana informasi yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, untuk menanggulangi literasi digital yang banyak hoaxnya itu, kita harus berlatih untuk bisa merangkai informasi. Nah, dengan literasi kita bisa menuliskan informasi sendiri. Kalau ada informasi berita A, misalnya sekarang sedang di dalam masa PPKM, ada berita menyebar bahwa di desa sana itu loh Pak, kemarin di grup WA saya itu desa sana sudah di portal, tidak boleh masuk orang lain. Nah, kita jangan langsung percaya. Kita bisa menanyakan dengan orang-orang yang kita kenal di desa tersebut. Nah, baru kemudian kita bisa merangkai informasi ulang, informasi yang betul sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, sehingga kita bisa melawan hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang hanya menyebarkan informasi. Kita bisa menciptakan, merangkai informasi baru yang sesuai dengan kenyataan, yang lebih baik dari apa yang disebarkan oleh orang-orang. Oke, itu literasi di digital. Yang kelima adalah literasi finansial. Adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko. Nah, keterampilan membuat keputusan dari finansial kita. Ya, tentunya kita semua di dalam kehidupan kita, apalagi di masa PPKM, kita harus mengatur finansial kita. Nah, maraknya kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, jual beli online, banyak sekali godaan-godaan kepada kita ketika kita di rumah, kita tidak bisa keluar karena kita menjaga protokol kesehatan ini. Kita di rumah saja, otomatis banyak sekali informasi-informasi tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, kita harus bisa memilah-milah mana sekiranya kebutuhan yang prioritas dan mana kebutuhan-kebutuhan yang tidak begitu penting. Kita harus mementingkan kebutuhan yang prioritas dahulu. Nah, itulah aplikasi dari literasi finansial, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa kita konsep secara baik, sehingga bisa resikonya itu juga tidak terlalu besar, bisa menimbulkan risiko yang baik juga. Oke, yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan. Ini kaitannya dengan kebudayaan di negara kita. Negara Indonesia adalah negara yang multi budaya, banyak sekali budaya-budaya yang ada di negara kita. Masing-masing daerah ada kebudayaannya. Nah, di dalam literasi budaya dan kewargaan, kita harus bisa turut serta untuk mengembangkan dan melanggengkan, ya, menghidupkan kembali budaya-budaya kita yang ada di daerahnya masing-masing. Pada zaman sekarang ini, ya, zaman modern, ya, itu ada sebuah opini bahwa pemuda-pemuda, anak-anak SMA itu
anak-anak yang kurang memperhatikan kebudayaannya masing-masing. Nah, anak-anakku, mari hal ini itu adalah ucapan yang tidak benar. Nah, ucapan yang benar adalah sebagai generasi muda kita harus bisa mengembangkan budaya kita melalui literasi budaya dan kewargaan. Nah, kita bisa mengeksplor budaya kita, kemudian kita bisa membagikannya melalui media-media yang ada, sehingga orang-orang luar tahu bahwa kebudayaan saya loh, kebudayaan kita loh masih ada gitu kan ya. Kita sebagai orang yang berbudaya, kita harus menjaga kebudayaan yang ada. Kita cintai budaya kita kembangkan, kita lestarikan. Nah, oke, baik itu yang berkaitan dengan adat istiadat, kepercayaan, lapisan sosial budaya, agama, kemudian bahasa-bahasa kita ya. Sekarang banyak sekali kita bisa lihat contoh di media internet bagaimana cara kita untuk mengembangkan budaya kita, baik itu bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan lain-lain. Nah, kita bisa mulai menggali, mulai kita berpikir ya, sebagai anak muda apa andil kita? Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan budaya kita? Nah, itu anak-anakku. Nah, tentang literasi budaya dan kewargaan. Oke, dari 6 literasi tersebut, ya, harapan saya adalah mari kita mulai tanggap. Ya, literasi itu adalah kita membaca, kita menulis, kemudian kita memahami, menganalisis, kemudian kita menciptakan, ya, dari kegiatan literasi yang ada. Dari semua jenis literasi itu, intinya kita harus tanggap. Dengan tanggapan yang baik, kita bisa menciptakan sesuatu yang baik. Ini ada sebuah contoh dari teman-teman kalian, kakak kelas kalian yang dahulu melakukan kegiatan literasi di SMA Kepong Baru sebelum masa pandemi. Adanya sebuah buku, ya, sebuah buku, banyak sekali buku. Nah, ini buku hasil karya kakak kelas kalian yang sudah lulus saat ini, yang tahun ini lulus ya. Nah, ini literasi mereka. Mereka bisa menciptakan buku seperti ini. Nah, ini buku bersama karya anak-anak SMA 1 Kepong Baru. Kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru, dengan saya, dan dengan penulis-penulis lain yang ada di berbagai daerah. Ya. Anak-anakku peserta MPLS yang berbahagia, untuk materi yang terakhir ya ini protokol kesehatan. Nanti sebelum saya memberikan kesimpulan dari materi yang awal tadi, saya sampaikan sedikit tentang pentingnya protokol kesehatan. Yang pertama adalah mencuci tangan, kemudian yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, kemudian yang keempat adalah menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas, dan yang keenam adalah kita harus menjaga imun kita dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Anak-anakku, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang saya sampaikan tersebut di dalam seluruh aktivitas kita, baik itu aktivitas di rumah maupun di luar rumah. Mari kita mengurangi mobilitas kita jika tidak ada hal yang sangat penting atau sangat mendesak, agar kita bisa selalu di rumah. Ya, kita bisa melakukan aktivitas di rumah dengan belajar dan dengan aktivitas yang lainnya dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, akhirnya saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa kita harus menjaga etika dalam komunikasi kita, ya. Kita memilih mana komunikasi kalimat yang baik dan mana kalimat yang buruk, ya. Mari kita menggunakan kalimat-kalimat yang baik untuk seluruh aktivitas komunikasi kita, baik itu komunikasi melalui tatap muka langsung atau melalui media digital, ya.
anak-anakku yang saya banggakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, salam literasi, salam SMA, maju bersama, hebat semua. Mari kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan melakukan keenam protokol kesehatan yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, baik pembelajaran secara daring dan secara luring. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lebih giat lagi dengan tatap muka langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.